Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil Mimin pergi ke kebun. Bab 3136 sampai bab 3137. Ternyata saat Ye Chong sedang melihat kebun sayur tadi, seekor tikus diam-diam merangkak ke kaki Zhou Yutong. Tapi Zhou Yutong kehilangan cahaya dan jatuh ke dalam kegelapan. Dia tidak melihat tikus itu sama sekali. Akibatnya, ketika Ye Chong menyinari ponselnya lagi, Zhou Yutong melihat sekilas tikus besar itu. Dia menjerit, tikus itu juga terkejut. Ye Chong, sebaliknya, bergegas maju dengan langkah kuat. Saat Ye Chong membuka pintu, tikus itu lari. Zhou Yutong masih berjongkok di sana. Ketika dia melihat Ye Chong membuka pintu, dia panik dan menurunkan roknya untuk menghalangi dirinya. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah harus takut atau malu. Zhou Yutong berjongkok di sana, merasa malu saat Ye Chong memandangnya seperti ini. Yutong, kamu baik-baik saja?" Ye Chong bertanya. Zhou Yutong berkata, "Tidak apa-apa, itu tikus. Tidak apa-apa sekarang." "Oh, itu bagus. Itu bagus," Ye Chong berkata sambil tersenyum. "Ye Chong, aku bilang tidak apa-apa, apakah kamu mendengarku?" Zhou Yutong bertanya. Ye Chong mengangguk, "Aku mendengarnya. Sekarang aku baik-baik saja. Bisakah kamu menutup pintunya?" kata Zhou Yutong. Ye Chong tersenyum canggung, "Haha, ups, maaf. Aku sangat cemas sekarang. Aku lupa tentang itu, Yutong. Aku tidak bermaksud." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zhou Yutong berteriak Jiaohe ketakutan. "Tutup pintunya, dasar bajingan kecil!" Ye Chong dengan cepat menutup pintu dan mundur beberapa langkah. Segera, Zhou Yutong berdiri, mengemas roknya, dan keluar dari toilet. "Hei, Yutong, kamu keluar. Aku tidak melihat apa-apa tadi," kata Ye Chong sambil tersenyum. Zhou Yutong memutar matanya ke arah Ye Chong. "Jangan katakan itu." Saat dia mengatakan itu, dia mencubit perut Ye Chong begitu keras hingga Ye Chong hampir menangis kesakitan. "Hei, Yutong, kamu tidak bisa memunggungi aku. Aku bekerja keras untuk menemanimu ke toilet," kata Ye Chong. Zhou Yutong mendengus, mengangkat kepala kecilnya, dan berjalan di depan Ye Chong. Kali ini, dia sedikit lebih berani. Saat kedua orang itu hendak pergi, lampu hijau tua tiba-tiba menarik perhatian mereka. Keduanya memperhatikan cahaya hijau tua ini dari sudut mata mereka. Meski cahayanya tidak kuat, namun tetap sangat mencolok di tengah malam seperti itu. Kedua orang itu segera menoleh dan menoleh, hanya untuk menemukan bahwa di kolam belakang toilet, permukaan air yang semula gelap tiba-tiba bersinar dengan cahaya hijau. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan melihat titik-titik kecil berwarna hijau mengambang di atas air. "Lalu, apa itu?" Zhou Yutong bertanya dengan rasa takut, suaranya sedikit bergetar karena ketakutan. "Aku tidak tahu," Ye Chong mengerutkan kening dan berjalan perlahan. "Sebaiknya kita kembali dan jangan melihat ke sana," kata Zhou Yutong. Dia khawatir itu adalah sesuatu yang berbahaya. Ye Chong, sebaliknya, berpikir bahwa dia harus melihatnya dengan jelas sebelum berbicara. Dia mengikuti jurang di halaman dan segera sampai di tepi kolam. Meskipun Zhou Yutong ketakutan, dia hanya mengikutinya. Melihat lebih dekat, kali ini, Ye Chong dan Zhou Yutong bisa melihat dengan jelas. Di permukaan air terdapat serangga terbang kecil berwarna hijau, melayang di sana. "Wow, apakah ini kunang-kunang?" Zhou Yutong bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chong menggelengkan kepalanya, kunang-kunang seharusnya tidak terlalu kecil, dan warna cahayanya salah. "Lalu serangga macam apa ini?" "Cukup bagus," kata Zhou Yutong. Sepertinya dia ingin menangkap beberapa dan bermain dengan mereka.
Setelah mengetahui bahwa ini hanyalah serangga dan bukan sesuatu yang berbahaya, Zhou Yutong menghela nafas lega. Serangga terbang ini mungkin merupakan makhluk unik di desa pegunungan ini, kata Zhou Yutong. Namun, Ye Chongdao tidak seoptimis Zhou Yutong. Zhou Yutong lupa bahwa serangga terbang ini muncul tiba-tiba tanpa peringatan apapun. Namun, dengan adanya fluoresensi hijau, permukaan kolam menjadi lebih jernih. Air di kolam itu sangat gelap sehingga Anda tidak bisa melihat seberapa dalam. Banyak rumput bebek, tanaman air, dan sampah yang mengapung di atasnya. Di seberang kolam terdapat deretan pohon yang jarang ditanam. Di belakang pohon ada ruang terbuka, entah untuk apa. Melihat lebih jauh ke kejauhan, ada kegelapan. Setelah Ye Chong dan Zhou Yutong melihatnya sebentar, mereka menjadi bosan. Ayo kembali, aku sangat mengantuk, kata Zhou Yutong sambil menguap. Ye Chong mengangguk, lalu kembali ke rumah bersama Zhou Yutong. Setelah kembali ke rumah, mereka pergi tidur. Ye Chong kembali ke kamarnya, dan Zhou Yutong juga berjalan kembali ke kamar tidur. Zhou Yutong berbaring di tempat tidur, dan Dongfeng berbalik di sampingnya. Yutong, apa yang kamu lakukan? Aku pergi ke toilet, kata Zhou Yutong. Oh, kenapa kamu tidak meneleponku ketika kamu pergi ke toilet? Dongfeng bertanya. Zhou Yutong memiliki garis hitam di kepalanya. Kupikir aku baru saja mendengar sesuatu berteriak di halaman belakang. Apakah kamu mendengarnya? Dongfeng bertanya. Diperkirakan yang didengar Dongfeng adalah teriakan Zhou Yutong tadi. Zhou Yutong menggelengkan kepalanya melalui jendela, dia masih bisa melihat halaman belakang yang gelap. Semakin Zhou Yutong melihat, dia menjadi semakin ketakutan, takut sesuatu akan tiba-tiba muncul dari luar jendela. Memikirkan hal ini, dia menutup matanya rapat-rapat dan menutupi kepalanya dengan selimut. Malam terasa sangat panjang, Ye Chong berbaring di atas kang, linglung, dan tertidur tanpa mengetahui kapan. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Ye Chong tiba-tiba terbangun oleh teriakan. Ah, Ye Chong mulai melakukannya dalam sekejap. Itu tangisan Zhou Yutong, apakah terjadi sesuatu? Ye Chong turun dari kang dengan roda, lalu bergegas ke kamar Zhou Yutong dan Dongfeng. Ye Chong membuka pintu dan menemukan Zhou Yutong terbaring di pelukan Dongfeng. Dongfeng sedang menggendong Zhou Yutong dan menatap keluar jendela. Alhasil, saat Ye Chong melihat keluar jendela, dia juga melihat pemandangan yang menakutkan. Di luar jendela, ada wajah besar, wajah pucat, mata merah darah, dan bibir merah darah. Beberapa di antaranya terlihat seperti topeng opera Peking, namun jauh lebih menakutkan dari topeng opera Peking. Panjangnya lebih dari 1 meter dari atas ke bawah. Wajah besarnya memenuhi hampir seluruh jendela. Sepasang mata merah darah menatap orang-orang di dalam ruangan melalui jendela. Sudut mulutnya terbelah dengan sudut yang sangat aneh, membuatnya terlihat sangat tajam. Belum lagi Zhou Yutong, bahkan Ye Chong pun kaget saat melihatnya. Setelah beberapa detik, wajah besar itu perlahan bangkit dan menjauh dari jendela. Ye Chong menyaksikan wajah besar itu melayang dengan matanya sendiri, dan kemudian menghilang dari pandangan. Dia berbalik dan bertanya pada Dongfeng, apakah kamu baik-baik saja? Dongfeng menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, aku hanya takut. Ye Chong tidak menunggu Dongfeng selesai berbicara, lalu berbalik dan mengusirnya. Alhasil, saat dia lari ke halaman belakang, semuanya hilang. Wajah besar itu juga menghilang. Ye Chong menatap ke langit, dan tidak ada apapun di arah wajah besarnya melayang. Apa sebenarnya ini? Ini juga sangat aneh, Ye Chong berpikir dalam hati. Pada saat ini, penglihatan tepi Ye Chong tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya ada sosok di sisi lain kolam. Meskipun Ye Chong berani, apa yang terjadi malam ini cukup aneh. Oleh karena itu, bahkan Ye Chong tidak bisa tidak terkejut ketika dia tiba-tiba melihat sosok. Ye Chong berlari dengan cepat,
tidak peduli dengan sayuran yang diinjaknya. Ketika dia sampai di tepi kolam lagi, serangga berpendar hijau itu masih mengambang di air. Kemudian dengan lampu hijau gelap, Ye Chong melihat seseorang di hutan di seberang kolam. Pria itu awalnya berdiri di samping pohon, kurus dan terlihat sangat aneh. Ketika Ye Chong mendekat, pria itu tiba-tiba berlari kembali, seolah dia tahu dia telah ditemukan. Segera, pria itu berlari ke gurun di belakang hutan dan menghilang. Ye Chong ingin mengejarnya, tapi sekarang dia seperti orang biasa, dan kolam di depannya menghentikannya. Ye Chong hanya bisa melihat ke pihak lain, berbalik dan lari. Setelah menonton sebentar, Ye Chong tidak punya pilihan selain berbalik dan kembali. Ketika Ye Chong kembali ke rumah, lampu di dalam rumah telah dinyalakan. Ketua tim keamanan Ade dan istrinya juga terbangun dan datang untuk melihat apa yang terjadi. Zhou Yutong masih di atas kang, terbaring di pelukan Dongfeng. Dia jelas ketakutan, dan wajahnya masih pucat. Dongfeng memeluk Zhou Yutong dan menghiburnya dengan lembut. Melihat Ye Chong kembali, Dongfeng bertanya, "Bagaimana? Apa yang kamu lihat?" Ye Chong menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, "Saya melihat sosok di seberang kolam, lalu lari, dan berlari pergi ke ruang terbuka." "Di sini, apa yang terjadi?" tanya Ade. Ye Chong kemudian menceritakan pada Ade dan istrinya apa yang baru saja terjadi. Lalu, apa kamu tidak melihat hantu?" Istri Ade adalah tipikal wanita desa. Sepertinya dia sangat percaya tahayul. Dongfeng menepis ini, "Bagaimana bisa ada hantu di dunia ini? Pasti ada alasan untuk apa yang terjadi sekarang. Mungkin itu adalah hantu yang dilihat Ye Chong." "Tidak," istri Ade berkata, "Adik, apakah kamu benar-benar melihat orang itu berlari menuju gurun itu?" Ye Chong mengangguk. "Ada apa?" Istri Ade berkata dengan misterius, "Kamu tahu, di mana gurun itu, apa?" Setelah mengatakan ini, istri Ade tiba-tiba merendahkan suaranya, terlihat sangat misterius dan takut didengar. "Di mana?" Dongfeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Istri Ade berkata, "Itu kuburan, di sana berhantu pada malam hari. Tidak ada yang berani pergi ke sana pada malam hari." Mendengar ini, baik Dongfeng dan Ye Chong merasa sedikit menyeramkan. Setelah mendengar ini, Zhou Yutong menjadi semakin ketakutan. "Aduh wanita tua, kamu hanya bicara omong kosong. Apa hubungannya dengan kami yang dihantui di kuburan? Kapan kamu pernah mendengar hantu di kuburan datang membuat masalah di desa kami?" kata Ade. Istri Ade cemberut dan berkata tidak puas, "Kalau begitu aku juga menebak-nebak." Kemudian, Ade berkata kepada Zhou Yutong, "Tidak apa-apa, gadis kecil, jangan khawatir. Hantu-hantu di kuburan itu tidak akan datang ke desa. Bahkan jika kamu lihat mereka, kamu tidak perlu takut." Ade ingin menghibur Zhou Yutong, tapi jelas itu tidak berpengaruh apapun. Sebaliknya, Zhou Yutong malah semakin ketakutan. Saat Ade sedang berbicara, ia memandang Dongfeng yang sedang duduk di pinggir kang. Dongfeng mengenakan piyama dan terlihat lebih menawan dibandingkan siang hari. Dan Ade mau tidak mau mengintip, dan tertangkap oleh istri Ade. "Kamu bajingan tua, kenapa kamu begitu rela datang dan melihat? Ternyata kamu tidak punya niat baik." Istri Ade meraih telinga Ade dan menariknya keluar. Ade berteriak kesakitan berulang kali dan berjalan keluar pintu. Ye Chong mengunci pintu lagi. Kali ini, Zhou Yutong tidak berani tidur di kamar ini. Jadi Zhou Yutong, Dongfeng dan Ye Chong berganti kamar. Zhou Yutong dan Dongfeng pergi ke kamar Ye Chong untuk tidur. Hal ini membuat Zhou Yutong merasa lebih nyaman. Ye Chong sedang tidur di kamar mereka sebelumnya. Ye Chong duduk bersila di atas kang, dan aroma Zhou Yutong masih melekat di kang tersebut. Sejujurnya, semua yang terjadi hari ini membuat Ye Chong merasa sedikit aneh. Tidak mungkin terjadi tanpa gumaman dalam hati. Saat ini, Ye Chong sedang duduk di kabin gelap tanpa lampu menyala.
Melalui jendela, dia bisa melihat halaman belakang di luar. Karena lampu hijau, bagian luarnya jauh lebih terang dibandingkan bagian dalam. Ye Chong mengikuti lampu hijau dan melihat pemandangan di luar jendela. Dia juga sedikit khawatir tentang apa yang harus dilakukan jika wajah besar menakutkan itu muncul lagi. Namun, sepanjang sisa malam itu, tidak terjadi apa-apa. Ye Chong tidak tertidur secara bertahap sampai pagi hari. Gunung Ciyun, halaman dalam pengadilan surgawi timur. Guru Sanxing menerima surat kedua dari pria gemuk Cheng Zanjiang. Ini juga merupakan surat pertama yang dikirim Cheng Zanjiang setelah mengikuti Ye Chong ke alam rahasia Snow Mountain Grand Canyon di Siberia Timur. Si Wenxia memegang surat itu. Dengan Song Yuming dan Wang Ye di kedua sisi. Mereka bertiga melihat surat itu bersama-sama. Tiga guru yang dihormati, murid Cheng Zanjiang, tidak berani menunjukkan kelalaian sedikit pun sejak menerima misi. Sekarang, muridnya telah mengikuti Ye Chong dan memasuki dunia rahasia. Di alam rahasia, ada desa pegunungan kecil, Ye Chong dan yang lainnya tinggal di desa pegunungan kecil tadi malam. Untuk memantau Ye Chong, murid tersebut sengaja memilih tempat di seberang kamar Ye Chong. Hasilnya, murid tersebut benar-benar menemukan adanya masalah. Desa ini sangat berbahaya. Pertama, seseorang menaruh banyak serangga hijau beracun di kolam. Jika Ye Chong menyentuhnya saat itu, dia akan mati mengenaskan. Setelah itu, seseorang meletakkan perangkat di luar jendela. Saya tidak tahu apakah mereka ingin menyakiti orang lain. Sebelum muridnya dapat melihat dengan jelas siapa orang itu telah melarikan diri. Murid itu hampir ditemukan oleh Ye Chong. Untungnya murid itu lebih pintar dan menghindari tatapan Ye Chong. Murid itu tidak pernah melupakan misinya dan selalu melindungi keselamatan Ye Chong. Sekarang Ye Chong telah menghabiskan malam dengan aman, Tuan Yuking, yakinlah. Selain itu, saya bertanya-tanya apakah guru dapat memberi saya beberapa alat ajaib untuk mengusir hantu. Tempat tinggal saya berhantu. Setelah membaca surat itu, Guru Yuking Si Wenxia sama bingungnya dengan biksu setinggi 2 kaki, dan bertanya dengan ragu, apa yang terjadi dengan Fatih Cheng? Mengapa Anda selalu menyebut saya sendirian, Song Yuming? Berkata dengan canggung, baiklah, mungkin itu hanya untuk menghormatimu, kakak senior. Menyebutmu sendiri berarti dia lebih menghormatimu daripada kami berdua. Si Wenxia menyimpan surat itu dengan ragu-ragu. Kemudian, dia menyesap tehnya dan berkata, kalian berdua, aku merasa rahasia alam rahasia akan segera terungkap kepada kita. Haha, jika ini benar, maka usaha kita tidak akan sia-sia. Song Yuming mengangkat cangkir tehnya dan berkata. Si Wenxia berkata, apakah ada cara kita bisa membalas surat itu? Saya ingin Cheng Zanjiang memasuki desa sehingga kita bisa memantau Ye Chong dengan lebih baik. Song Yuming mengangguk. Oke, saya akan memikirkan cara. Karena dia bisa mengirimkannya. Lalu saya juga bisa mengirimkannya. Bersambung.